sekarang panen 4 kintal dulu, guys. Ikan nila memang sudah banyak dikenal luas di negara kita ya guys. Bahkan semua tempat makan sudah mulai menyajikan ikan ini sebagai menu utamanya. Nah, tak heran jika saat ini peminat ikan nila jadi semakin meningkat. Hal ini juga yang mendorong para petani untuk membudidayakan ikan nila. Pengen tahu cara cepat budidaya ikan nila? Pastinya kalian pengen nyoba deh. Karena budidaya yang satu ini bisa memberikan penghasilan yang tak sedikit loh. Ini dia cara mudah budidaya ikan nila sistem RAS agar cepat panen. Tahapan pembuatan kolam. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak diminati oleh para konsumen. Dengan tekstur dagingnya yang gurih dan renyah, membuat ikan yang satu ini menjadi primadona makanan khususnya orang-orang Jawa. Nah, kalian pastinya juga suka banget kan? Ada yang dibuat secara menjadi asam pedas manis, digoreng crispy, dan bahkan juga lainnya. Sebelum melangkah dalam tingkatan awal, sebaiknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem bioflok itu? Nah guys, yuk kita bahas dulu sejenak ya. Biolog berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan vlog yang berarti gumpalan. Jadi bioflok adalah salah satu sistem pemeliharaan ikan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bermanfaat sebagai makanan alami untuk ikan yang akan dipelihara. Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem bioflok ini adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan juga ramah lingkungan. Salah satu ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila. Karena nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan merupakan ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Kolam yang harus digunakan oleh sistem bioflok di sini adalah kolam yang menggunakan terpal. Kalian yang sering nonton channel kami pastinya sudah tidak heran ya jika membahas tentang kolam terpal. Karena video-video sebelumnya kita telah banyak pembahasan masalah kolam yang satu ini. Jangan kaget, kali ini kita akan bahas lagi secuil tentang kolam terpal ini. Tidak membutuhkan lahan lebar untuk mendapatkan kolam terpal ini. Cukup dengan lahan sempit dan minimnya air, kita bisa juga membuatnya. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja. Pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk ikan nila. Sumber air. Kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Number 10. Ketinggian kolam. Lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran ikan, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Number 9. Kerangka kolam dan dasar tanah. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang sangat berisiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Number 8.
Penanganan air limbah. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Number 7. Persiapan air. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Number 6. Bahan pembuatan bioflok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bioflok adalah garam krosok 1 kg per meter kubik, kapur tohor CaMgCO3 50 gram per meter kubik, molase 100 ml per meter kubik, probiotik 10 ml per meter kubik. Masing-masing bahan semuanya dituang dalam ember yang sudah terisi air sedikit dan dilanjutkan dimasukkan ke dalam kolam. Tapi bahan tersebut dimasukkan ke kolam secara bergantian. Jangan dicampur semuanya ya guys. Diamkan bioflok selama 10 hari. Fungsinya yaitu untuk merangsang bakteri hidup. Number 5. Siapkan bibit atau benih ikan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Number 4. Tahap perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Number 3. Lakukan evaluasi. Evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Number 2. Budidaya ikan nila raup 24 juta. Seperti yang diketahui atau diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah. Number 1. Biaya investasi. Untuk pembuatan kolam beton ukuran 15 meter kubik hanya menghabiskan kurang lebih 2 juta dan pompa air 500.000 saja.
Sedangkan biaya operasional untuk benih 500 ekor, pakan 20,5 kg, dan antibiotik dan molasenya 3 liter. Serta kebutuhan listriknya sekitar 3,9 juta. Sangat menguntungkan kan, sahabat? Bagi kalian pecinta ikan nila, bisa coba budidaya ikan dengan sistem bioflok ini ya. Biaya yang dikeluarkan sangat ringan, sedangkan laba yang dihasilkan cukup lumayan besar. Monggo, silahkan dicoba dulu ya sahabat.